Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebab-sebab jin itu masuk dalam tubuh kita? Bahwa sesuai yang kami ketahui selama kami ya, bahwa jin masuk dalam tubuh kita karena jin itu dikirim oleh seorang melalui bantuan para dukun. Jin itu bisa saja menyakiti kita, bahkan membunuh kita. Walaupun banyak orang yang tidak percaya di luar sana, tapi sejarah Islam telah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh keluarga Labid bin Aqsam. Putri Labid bin Aqsam mencuri 11 rambut Nabi SAW, kemudian diikat-ikatkan di sari kurma mayang jantan, kemudian dibacakanlah mantra-mantra sihir dan dibuanglah buhul itu ke sumur Darwan. Kemudian Nabi menjadi sakit. Dan setelah peristiwa itu turunlah dua malaikat yang meruqyah Nabi Muhammad SAW dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, wallahu yasfik minggu lidati yudik wa min syarri hasidin idza hasad wa min kulli dhi'ain wallahu yasfik. Kemudian dua malaikat itu membacakan surat Al-Falaq juga surat An-Nas, dan inilah sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq juga An-Nas. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 22 disebutkan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, bahwa sihir itu bisa memisahkan antara suami dan istri. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu masuk dalam tubuh kita karena jin itu suka pada kita, dan jin-jin seperti ini biasanya jin yang ada di lingkungan rumah kita. Mungkin di lingkungan rumah kita itu ada yang tempat yang angker, ataupun di rumah kita itu ada pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita yang kita itu tidak merawatnya, ataupun rumah yang waktu dibangun disalati oleh para dukun. Maka jika kita itu masih bujang, resikonya kita itu akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi kalau kita itu sudah menikah, maka jin itu kadang menjelma menjadi suami kita, minta berhubungan badan dengan kita, ataupun kadang kita itu berhubungan badan dengan suami kita, dan ketika itu tidak berdoa, maka jin juga akan merasuk pada tubuh suami kita. Dan jika hubungan itu menghasilkan anak, maka akan lahirlah anak-anak yang kurang akalnya ataupun anak-anak autis. Ahli gizi ataupun dokter itu kadang mengatakan bahwa hal itu karena kekurangan gizi, tapi kami selaku ruqyah mengamati bahwa anak-anak seperti itu biasanya malah anaknya anak orang kaya, anaknya pengusaha, anaknya orang yang ya mampulah secara ekonomi, sehingga tidak mungkin orang-orang seperti itu kekurangan gizi. Mungkin kalau kita itu hidup di zaman 70-an, 80-an, maklum kalau kita itu kurang gizi. Tapi sepantaran kami itu kami itu tidak pernah menemukan anak-anak seperti itu di zaman kami waktu itu. Yang ketiga, jin itu akan merasuk diri kita jika kita itu mempunyai leluhur yang bersama dengan jin. Jin itu akan memilih siapa yang dikehendakinya sesuai dengan pilihannya jin itu sendiri. Dan apa ciri-ciri orang yang akan diikuti oleh jin leluhur? Sesuai yang kami ketahui, yang pertama adalah yang sama wetonnya ataupun tanggal lahirnya dari sang kakek, ataupun kadang yang sama dengan tanggal lahirnya dengan hari kematiannya sang kakek, ataupun orang-orang yang sama profesinya dengan sang kakek, ataupun orang yang sama pemikirannya dengan sang kakek yang membuat perjanjian dengan bangsa jin. Yang keempat, jin itu akan masuk dalam tubuh kita karena kita itu merusak tempat tinggal jin. Mungkin kita itu menyiramkan air panas pada lubang-lubang yang kita itu tidak tahu bahwa itu adalah rumah jin, ataupun kita itu mengencingi tempat-tempat yang menjadi rumah jin, ataupun kita itu memotong pohon yang menjadi tempat tinggal jin, ataupun kita itu kadang menggeser tempat-tempat yang menjadi wadah pusaka-pusaka yang menjadi tempat jin. Maka jin itu akan merasuk kepada tubuh kita. Yang kelima, jin itu akan masuk dalam tubuh kita karena kita itu
mempunyai ilmu ataupun mencari ilmu pengasian, mungkin pelet, jalan buaya, semacam mesem ataupun pasang susuk, itu secara otomatis jin itu akan masuk dalam tubuh kita. Yang keenam, jin itu akan masuk dalam tubuh kita karena kita itu mencari ilmu kekebalan, mempunyai pegangan atau mempunyai cekalan. Secara otomatis jin itu juga akan masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau semua itu tidak, maka bisa jadi jin itu menjadi ujian bagi diri kita, seperti Nabi Ayub diuji oleh bangsa jin sakit selama 18 tahun. Mungkin dari kami banyak kesalahan karena kebodohan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.